Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas satu materi yang baru. Setelah minggu kemarin kita membahas terkait dengan betapa kecepatan dari teknologi itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas standar kompetensi, ya, standar kompetensi untuk teknologi dan praktek pekerjaan sosial. Nah, khususnya hal ini juga berkaitan dengan rekomendasi nanti yang kita akan lihat bagaimana NASW dan ASWB ini merekomendasikan, gitu ya, hal-hal yang kemudian yang ingin dimasukkan di dalam standar kompetensi dan teknologi ini. Oke, baik, untuk materi secara keseluruhan teman-teman sudah bisa download ya di e-learning, sehingga saya akan menjelaskan terkait dengan inti atau pendalaman dari materi ini karena nanti teman-teman sudah bisa lihat juga materinya di e-learning. Oke. Apa yang melatar belakangnya tentang penyusunan standar kompetensi dalam penggunaan teknologi di dalam praktek pekerjaan sosial. Jika pada minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan betapa dunia teknologi itu betapa pesatnya begitu ya, dan berkembang dengan cepat, revolusi 4.0 yang kemudian ini memberikan perubahan gitu ya, mengubah wajah dalam praktek pekerjaan sosial, kemudian juga menawarkan hal-hal baru di dalam berbagai profesi di berbagai level gitu, sehingga NASW dan ASWB ini adalah dua organisasi yang besar di dunia, di mana NASW sendiri memiliki 50 negara ya, beranggotakan 50 negara, dan sedangkan ASWB ini juga beranggotakan sekitar 49 negara. Jadi ini dua organisasi besar yang kemudian mencoba mengembangkan standar-standar kompetensi dalam praktek pekerjaan sosial atau kemudian pemberian layanan yang menggunakan teknologi. Nah, dengan pesatnya perkembangan teknologi ini, maka perlu untuk menyusun standar-standarnya, gitu ya, standar dalam berpraktek pekerjaan sosial. Nah, untuk memberikan atau menjamin kualitas layanan yang akan diberikan. Nah, ini teman-teman bisa melihat bagaimana latar belakang dari tersusunnya, gitu ya, atau direkomendasikannya tentang standar kompetensi dalam praktek pekerjaan sosial. Nah, sehingga hal-hal lainnya seperti kode etik, prinsip, dan nilai ini merupakan juga dokumen dasar yang menjadi bahan dalam menyusun standar kompetensi ini oleh NASW maupun ASWB. Nah, sehingga ini diharapkan standar kompetensi ini memiliki tujuan atau kemudian mengarahkan, gitu ya, pekerja sosial untuk kemudian ada 4 hal yang menjadi tujuannya. Ya, yang pertama adalah untuk menjamin dan memastikan kualitas layanan yang diberikan terkait dengan penggunaan teknologi ini. Jadi memastikan supaya kemudian kualitas layanan itu tetap terjaga meskipun dilakukan dengan memanfaatkan atau dengan menggunakan teknologi. Nah, yang kedua adalah juga tujuannya adalah bagaimana supaya standar kompetensi ini menjadi panduan bagi pekerja sosial untuk memberikan pelayanannya di mana mereka menggunakan teknologi. Jadi menjadi panduan, guideline gitu ya, untuk memberikan layanan, untuk menyediakan layanan. Nah, yang ketiga adalah tujuan dari standar kompetensi ini adalah sebagai bahan untuk kemudian memonitor dan mengevaluasi bagaimana layanan tersebut diberikan dengan menggunakan teknologi. Ya, jadi ini yang ketiga adalah bagaimana kemudian ini menjadi alat untuk memonitor dan mengevaluasi. Dan yang keempat adalah sebagai sarana informasi bagi penyedia layanan, apakah itu kemudian pekerja sosialnya sendiri atau kemudian pemerintah penyedia layanannya atau kemudian organisasi-organisasi lainnya baik yang dikelola oleh masyarakat dalam memberikan atau menyediakan layanan yang menggunakan teknologi, gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat, bisa memperhatikan atau memahami terkait dengan tujuan dari standar kompetensi ini. Oke.
Lalu seperti apa ya standar-standar yang kemudian yang direkomendasikan dari NASW, dari NASW dan ASWB ini. Nah, kita melihat ada 10 standar terkait dengan standar kompetensi dalam praktek pekerjaan sosial dengan menggunakan teknologi ini. Oke. Kita melihat di sini ada standar nilai, gitu ya. Standar nilai dan standar etika. Secara detail nanti akan teman-teman bisa cek lagi di materinya, namun saya akan coba menjelaskan secara pendalamannya ya, apa yang dimaksudkan dengan 10 standar ini. Oke. Di sana disebutkan dengan standar etika ya, etika dan nilai. Oke. Etika dan nilai, apa yang dimaksudkan dengan etika dan nilai ini? Yaitu bagaimana praktek layanan yang diberikan harus kemudian memperhatikan tentang etika, nilai yang menghargai harkat martabat dari penerima manfaat. Sehingga ini juga ditujukan untuk menghindari atau meminimalisasi munculnya hal-hal yang membahayakan baik oleh penyedia layanan maupun yang menerima manfaat. Jadi ini menerapkan tentang etika dan nilai, gitu ya. Etika dan nilai. Bagaimana kemudian si penyedia layanan dan kemudian penerima manfaat ini menerapkan tentang kode etik, tentang nilai-nilai yang kemudian bertujuan untuk meminimalisasi hal-hal yang membahayakan. Oke. Lalu kemudian yang kedua kita melihat adalah tentang standar kompetensi akses. Nah, apa yang dimaksud dengan standar kompetensi akses ini? Nah, standar kompetensi akses ini adalah bagaimana kemudian memastikan layanan yang diberikan ini baik oleh penyedia layanan maupun yang menerima layanan ini keduanya dapat mengakses layanan tersebut yang menggunakan teknologi, artinya mereka sama-sama mudah untuk mengaksesnya. Nah, sehingga apakah kemudian yang menjadi menyulitkan atau tidak gitu, karena kita ketahui banyak sekali gitu ya jenis atau digital device ini yang kemudian juga memiliki keterbatasan dan memiliki kebijakan atau aturan-aturan yang juga menyulitkan gitu ya, menyulitkan baik si penggunanya maupun kemudian yang akan mengakses tadi, sehingga ini lebih kemudian memperhatikan apakah layanan yang diberikan oleh si penyedia layanan ini mudah diakses oleh penerima manfaat dan si penyedia layanannya juga sama-sama kedua belah pihak ini mampu mengakses keduanya gitu ya. Contohnya misalnya terkait dengan kebijakan-kebijakan. Bagaimana dengan orang dengan kedisabilitasan atau kemudian special needs ya. Nah, apakah kemudian mereka mampu atau mudah untuk mengakses layanan yang diberikan oleh pekerja sosial dengan menggunakan teknologi? Atau sebaliknya, apakah si pekerja sosial atau penyedia layanan ini juga mampu menguasai dan mampu mengoperasionalkan atau juga mengakses teknologi yang tersedia atau mengoperasionalkan teknologi yang kemudian dibutuhkan oleh penerima layanan dengan berbagai kekhususan gitu ya, orang dengan kedisabilitasan atau special needs. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di standar kompetensi yang kedua ini adalah untuk memberikan satu jaminan bahwa kedua belah pihak ini sama-sama mudah dalam mengakses layanan tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan standar kompetensi yang ketiga? Oke, standar kompetensi yang ketiga ini berbicara tentang standar kompetensi budaya dan populasi rentan. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan standar kompetensi budaya dan populasi rentan ini? Artinya di sini ada lebih kemudian bagaimana si penyedia layanan dalam hal ini adalah pekerja sosial ini memperhatikan berbagai keberagaman, itu diversity, bagaimana kemudian memperhatikan tentang inklusi dan juga berbicara soal affirmative action. Nah, apa itu kemudian diversity yang seperti apa? Kita tahu bahwa kita juga sangat beragam dari hal bahasa, hal budaya,
keberagaman dalam segi keyakinan, keberagaman dalam berbagai background permasalahan, maka seorang penyedia layanan atau pekerja sosial dengan menggunakan teknologi ini maka harus memperhatikan dan harus memahami tentang standar kompetensi ini ketika berbicara tentang diversity, keberagaman. Nah, atau kemudian inklusi. Karena tidak semua tadi datang penerima manfaat ini datang dengan berbagai permasalahan atau latar belakang yang berbeda-beda, sehingga ketika tindakan atau perlakuan kita berbeda, dalam hal ini disebut dengan affirmative action, yaitu adalah satu tindakan atau perlakuan yang berbeda yang diberikan kepada penerima manfaat. Dalam artian bukan dalam konteks diskriminasi, tapi affirmative action adalah perbedaan perlakuan dalam konteks yang positif. Contoh misalnya kebutuhan layanan yang diberikan, yang dibutuhkan oleh orang yang berkebutuhan khusus dengan kemudian yang secara klien atau penerima manfaat lainnya tentu berbeda, tidak sama. Maka perlakuan dan pelayanannya pun pasti berbeda. Nah, sehingga apa yang perlu dilakukan oleh atau apa yang perlu juga diperhatikan oleh penyedia layanan atau pekerja sosial dalam hal ini tadi harus kemudian memahami tentang histori, sejarah, ya, sejarah dari penerima manfaat ini, seperti apa latar belakangnya, nah bagaimana tradisi-tradisi yang kemudian diyakini, bagaimana family systemnya, nilai-nilai yang ada berlaku di keluarga tersebut, juga bagaimana kemudian tentang ekspresi, ya, ekspresi melalui teknologi. Nah, contoh misalnya dalam berbagai konteks, ya, komunitas adat terpencil atau kemudian suku Baduy misalnya, ya. Nah, mereka punya kultur, mereka punya kebiasaan, punya budaya dan punya kepercayaan yang kemudian kita tidak bisa paksakan dengan kemudian program yang kita miliki. Nah, sehingga kita harus menghargai, sehingga kita harus memahami, mempelajari bagaimana konteks budaya, bagaimana family systemnya, bagaimana keyakinan mereka. Nah, jadi ini hal yang kemudian perlu dipahami oleh pemberi layanan, gitu ya. Jadi misalnya, apakah mereka misalnya suku Baduy misalnya, suku Baduy dalam. Nah, mereka misalnya belum menerima tentang perkembangan teknologi atau internet misalnya, maka kita nggak bisa misalnya memaksakan untuk mereka harus menerima itu. Nah, disinilah kemudian muncul affirmative action, perbedaan perlakuan, atau kemudian juga kita memahami tentang diversity-nya ini, ya. Nah, itu berkaitan dengan standar kompetensi yang ketiga, yaitu kompetensi kultur, ya, budaya dan populasi rentan. Nah, yang keempat ini berbicara tentang kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis ini juga adalah berbicara terkait dengan hal-hal atau bagaimana pekerja sosial ini atau pemberi layanan ini juga menguasai, memahami terkait dengan hal-hal teknis yang mendukung layanan yang dilakukan dengan teknologi ini, ya. Termasuk bagaimana kemudian tools atau metode atau alat yang digunakan dalam proses pemberian layanan ini dalam menyampaikan informasi. Jadi hal-hal yang sifatnya teknis, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, ya, ini yang kelima berbicara tentang standar kompetensi peraturan. Oke. Nah, standar kompetensi peraturan. Nah, bagaimana dengan standar kompetensi peraturan ini? Standar kompetensi peraturan artinya adalah bagaimana si pemberi layanan atau pekerja sosial ini memahami regulasi-regulasi yang kemudian mengatur atau yang berlaku di wilayah yurisdiksi di mana praktek itu dilakukan, gitu ya. Sehingga jangan sampai kemudian layanan yang disediakan ini melanggar aturan atau tidak taat kepada regulasi atau semua undang-undang kebijakan yang dilahirkan di wilayah yurisdiksi di mana praktek tersebut dijalankan. Jadi harus menyesuaikan dan harus juga memahami, harus patuh dan tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku di wilayah di mana praktek itu tersebut dilakukan. Baik, oke. Itu kompetensi yang standar kompetensi yang kelima. Standar kompetensi yang keenam ini kita lihat bersama, yaitu standar kompetensi identifikasi dan verifikasi.
Oke, nah ini bertujuan untuk kemudian bagaimana caranya meminimalisasi miskomunikasi atau meminimalisasi kesalahpahaman. Nah, sehingga perlu memahami tentang standar kompetensi yang keenam ini, yaitu berbicara tentang bagaimana meminimalisasi tadi ya, mengurangi miskomunikasi gitu. Nah, pekerja sosial harus kemudian apa yang harus dilakukan? Salah satunya adalah pekerja sosial harus menyediakan informasi yang lengkap dan yang akurat. Nah, contohnya terkait dengan identitas gitu, nama, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan identitas gitu ya, baik alamat dari kantornya, nomor telepon yang bisa dihubungi, emailnya misalnya kalau ada, itu ya pasti ada. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia punya lisensi, nah lisensi tersertifikasi dan lain sebagainya, izin praktek, maka atau terdaftar berbadan hukum di mana, maka ini semua perlu dikomunikasikan, disampaikan secara jelas supaya kemudian mengurangi miskomunikasi, gitu ya. Nah, jadi disampaikan dengan lengkap, termasuk misalnya nomor-nomor aduan, alamatnya, supaya kemudian ini benar-benar akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi penerima manfaat atau yang akan mengakses pun mereka lebih merasa tenang bahwa ini adalah satu layanan yang kemudian juga profesional. Ya, ini standar kompetensi yang ke-6. Lalu standar kompetensi yang ke-7, privacy, kerahasiaan, dokumentasi, dan protection atau melindungi data yang dimiliki ataupun kemudian yang diberikan oleh penerima manfaat gitu ya. Jadi ini tentang data protection, bagaimana kemudian identitas-identitas, kemudian mungkin ada data yang mereka berikan kepada si penyedia layanan, maka ini harus dipastikan juga privasinya, keamanannya ya. Jadi mungkin dengan juga memberikan password ya, memastikan apakah itu disimpan, misalnya dokumen-dokumennya itu, data-datanya, apakah hasil rekaman, apakah foto-foto, hasil chattingan misalnya. Nah, ini harus kemudian tersimpan dan terjaga dengan baik, sehingga misalnya disimpan di hard disk eksternal pun, atau kemudian di cloud atau di media-media penyimpanan lainnya, maka ini harus dipastikan aman. Nah, dengan cara misalnya bisa kita password supaya orang yang tidak punya kepentingan untuk terkait dengan data tersebut tidak bisa mengakses dan menyalahgunakan gitu. Termasuk juga tanda tangan, apalagi di era teknologi sekarang tentang digital signature. Jangan sampai kemudian kita menyalahgunakan data-data atau dokumen-dokumen dari klien ini, karena sangat punya ruang gitu ya, punya ruang untuk kemudian juga terdapat penyalahgunaan. Nah, sehingga memastikan tentang privasinya, kerahasiaannya, jangan sampai kemudian tersebar data-data personal ini kemudian menjadi konsumsi publik, apalagi dalam konteks relasi pertolongan. Nah, itu standar kompetensi yang ke-7. Kemudian standar kompetensi yang ke-8, yaitu terkait dengan manajemen risiko. Oke, manajemen risiko. Seperti apa maksud dari manajemen risiko? Manajemen risiko ini artinya bagaimana kita memanage, mengelola risiko-risiko yang kemungkinan muncul atau yang kemungkinan terjadi dalam proses pemberian layanan berbasis teknologi atau berbasis digital ini. Nah, kuncinya di sini adalah di manajemen risiko ini adalah terkait dengan communication guideline. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang manajemen risiko, maka kuncinya di manajemen risiko ini adalah terkait dengan communication guideline. Nah, seperti apa maksudnya communication guideline? Artinya ini adalah kemudian panduan-panduan pedoman yang mengatur bagaimana ketika kita berkomunikasi, ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan penerima manfaat kita, ya, penerima layanan atau yang mengakses layanan kita. Maka juga ini terkait dengan timingnya, dengan waktunya, dengan lamanya gitu, ketika misalnya melalui telepon atau kemudian melalui email atau chattingan atau WhatsApp atau apapun, platform apapun yang digunakan ketika dalam proses relasi pemberian layanan, ya, maka harus kemudian ada communication guideline-nya, jangan supaya tadi meminimalisasi
penyalahgunaan atau malpraktek yang terjadi. Nah, kalau misalnya itu berbicara tentang misalnya tadi bertelepon gitu, jangan sampai kemudian dalam komunikasi yang terjalin ini ada pembicaraan-pembicaraan yang tidak sesuai dengan konteks layanan yang dimaksud. Ya, kalau misalnya kita ambil contoh ketika kita mengakses atau mencoba mengakses layanan call center misalnya, apakah itu di perbankan, apa kemudian itu di telekomunikasi dan lain sebagainya, maka ketika kita mengakses layanan itu, kita selalu kemudian diinformasikan bahwa percakapan tersebut, perbincangan itu direkam. Nah, ini adalah salah satu manajemen risiko untuk mengelola risiko-risiko yang kemungkinan muncul gitu ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan juga malpraktek. Sehingga kalau misalnya suatu saat diperlukan, maka rekaman ini bisa dibuka gitu ya. Dan ini juga menjadi pengingat, warning bagi si pemberi layanan atau pekerja sosial menyadari bahwa apapun perbincangan, percakapan yang dilakukan secara menggunakan teknologi tadi itu terekam, sehingga yang bersangkutan juga menjadi mawas diri gitu ya. Nah, ini termasuk dengan manajemen risiko. Atau contoh kemudian hal lainnya seperti black box dari pesawat. Nah, ini kemudian menjadi sesuatu hal yang penting ketika terjadi sesuatu pada pesawat tersebut. Contohnya SJ182. Nah, untuk mengetahui apa yang terjadi di ruang kokpit, kemudian apa yang terjadi dengan pesawat ini, maka informasi yang diperlukan itu ada di black box ini. Nah, untuk apa? Artinya untuk mengetahui apa yang terjadi, apakah dijalankan sesuai dengan prosedur. Nah, apakah kemudian terjadi percakapan di luar daripada konteks ketika mengoperasionalkan pesawat? Nah, apakah kemudian ada hal-hal lain dalam komunikasi ketika dalam proses situasi yang menyulitkan tersebut? Apa yang kemudian tindakan yang dilakukan oleh baik pilot ataupun co-pilot di ruang kokpit? Nah, tentu diketahui dari adanya rekaman ini di black box. Nah, ini menjadi salah satu juga adalah bagaimana memanage risiko-risiko tersebut. Ya, untuk memahami, untuk mengetahui apa yang terjadi, dan ini kemudian dijadikan sebagai evaluasi untuk nanti meningkatkan kualitas pelayanan atau untuk mengantisipasi jika terjadi hal lain yang kemudian membahayakan. Nah, ya. Lalu itu yang kompetensi yang ke-8. Berikutnya berbicara tentang standar kompetensi yang ke-9, yaitu kompetensi praktek. Baik. Kompetensi praktek ini, nah di situ kita berbicara ada 6 hal yang kemudian ketika kita kompetensi praktek. Ketika kita melakukan advokasi dan tindakan sosial, berpraktek di dalam komunitas, kemudian juga praktik administratif, kompetensi klinis, penelitian, supervisi, dan lain sebagainya. Nah, ini juga berbicara bagaimana ketika itu dilakukan dengan menggunakan teknologi, maka pekerja sosial atau pemberi layanan ini juga harus memahami, harus kemudian tahu persis gitu ya, ketika mereka mengadvokasi penerima manfaatnya dengan contoh misalnya hal yang kecil gitu ya, dengan advokasi dan melakukan action, social action misalnya. Contoh dengan kemudian menandatangani petisi. Nah, mengatasnamakan kliennya, kemudian membuat petisi, menyebarkan ini supaya kemudian mendapatkan dukungan dari banyak orang, ini pun harus kemudian diketahui oleh penerima manfaat. Karena sifatnya tadi advokasi itu adalah kita mengatasnamakan klien gitu ya, kita berbicara atas nama klien kita. Nah, sehingga ketika kita membuat satu layanan, memberikan satu layanan, ini jangan sampai disalahgunakan. Ketika berpraktek, maka kita harus mampu melakukan advokasi dan aksi sosial yang sifatnya menggunakan teknologi. Salah satunya tadi seperti tadi ya, petisi-petisi tadi. Nah, jangan sampai kemudian open donasi. Nah, ingin membantu mengadvokasi klien kita, tapi apakah klien kita memahami? Tahu nggak kalau misalnya kasusnya itu atau permasalahannya itu coba kita advokasi dengan menggunakan teknologi lalu melibatkan banyak orang, tadi aksi sosial, atau kemudian kita sebarkan informasinya, permasalahannya, kemudian dengan mengharapkan orang lain bisa mensupport misalnya. Jangan sampai kemudian open donasinya terkumpul tapi tidak semuanya diserahkan kepada klien kita misalnya, atau kemudian si pemberi layanan memanfaatkan permasalahan klien itu menjadi
peluang buat kemudian melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, ini juga harus diantisipasi. Terkait juga dengan praktek-praktek di dalam masyarakat dengan berbasis teknologi, maka kita harus memperhatikan seperti apa nilai budaya yang berlaku di wilayah tersebut, dan mudah juga sampai kemudian di penelitian, supervisi, dan lain sebagainya. Nah, ini berbicara tentang standar kompetensi yang ke-9. Lalu standar kompetensi yang ke-10 ini berbicara tentang melanjutkan pendidikan. Oke, melanjutkan pendidikan di sini yang dimaksud di dalam materi ini artinya bukan berarti kemudian kita melanjutkan pendidikan secara formal atau pekerja sosialnya gitu ya dalam bidang teknologi, mengambil kuliah yang kemudian atau jurusan dengan teknologi. Ya, tapi maksudnya karena pelayanan yang diberikan ini adalah berbasis teknologi atau menggunakan teknologi, maka orang pemberi layanan atau pekerja sosial, nah ini kemudian harus meningkatkan, gitu ya, harus meningkatkan atau kemampuannya, kapasitasnya, gitu. Jadi ini berbicara soal standar kompetensi yang ke-10 ini berbicara tentang bagaimana meningkatkan kemampuan dan penguasaan terhadap teknologi, ya. Bagaimana caranya? Apakah kemudian dengan tadi pindah kuliah gitu ya dari Poltekkes? Nah, bukan seperti itu, ya. Tapi artinya adalah karena teknologi itu sangat dinamis, berkembang dengan cepat, maka kita harus meningkatkan kemampuan kita, kapasitas kita dalam penguasaan terhadap teknologi itu bisa dengan training, bisa dengan kursus, bisa dengan mengikuti seminar-seminar atau webinar gitu ya. Bagaimana kemudian hal-hal tersebut yang berkaitan dengan teknologi, bagaimana memaksimalkan kemampuan kita dalam mengelola atau kemudian menguasai teknologi ini. Jadi jangan sampai kemudian kita ketinggalan gitu, tidak terupdate fungsi-fungsi misalnya dalam teknologi yang kita sedang gunakan sebagai platform dalam memberikan layanan, gitu ya. Nah, inilah standar-standar kompetensi yang kemudian direkomendasikan oleh NASW dan ASWB terkait dengan standar kompetensi dalam memberikan layanan berbasis teknologi. Nah, yang materi ini bisa teman-teman secara detailnya penjelasannya itu bisa teman-teman lihat di di e-learning ya. Jadi jangan lupa untuk kemudian mendownload materi tersebut. Nah, saya kira ini menjadi satu materi pembahasan kita pada pertemuan kali ini karena pada pertemuan hari ini itu hari Jumat tanggal 12 untuk kelas 2F ya, ini libur nasional dalam rangka Hari Raya Imlek, sehingga ini tidak mengurangi dalam proses perkuliahan kita dan mudah-mudahan ini bisa membantu. Dan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh teman-teman nanti bisa kemudian juga disampaikan ya melalui baik e-learning ataupun kemudian dalam proses perkuliahan nanti. Dan silakan materi-materi ini di-download dan dipelajari untuk nanti pertemuan berikutnya kita bisa berdiskusi. Dan jangan lupa ada tugas yang kemudian sudah saya lampirkan di dalam e-learning tersebut yang harus dikerjakan oleh teman-teman dan juga dikerjakan dan dikirimkan kembali kepada saya tepat waktu supaya kemudian saya bisa menilainya untuk memprosesnya. Saya kira inilah pertemuan kita, materi perkuliahan yang di pertemuan ketiga ini ya, terkait dengan mata kuliah teknologi dan manajemen informasi dalam praktek pekerjaan sosial. Saya kira itu, dan saya Yurniti Samosid. Terima kasih banyak dan sampai bertemu di perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam sehat.